Halo Hasurfat, kenalin nama gue Aan dan di sini gue bareng ada beberapa orang nih dan di sini gue bakal cerita-cerita sama teman-teman gue dari CSUI mengenai gimana sih perjuangan mereka itu sebelum menjadi seorang mahasiswa Fasilkom gitu. Kayak pastinya menjadi mahasiswa UI-nya itu kayak banyak perjuangan tuh bakal ada pengorbanan, ada yang dikorbanin misalnya waktu bermainnya dikurangin gitu, kayak waktu belajarnya dibanyakin gitu kan, atau mungkin sebelum jadi UI udah banyak gagal-gagal gitu, ada atau mungkin kayak perjuangannya itu selama 3 tahun kayak belajar biar bisa dapat SNMPTN gitu. Nah di sini kita bakal kenalan dulu sama 3 narasumber kita. Pertama, ini ada dari jalur SNMPTN, ada Muhammad Syarul Aji. Yuk kenalan dulu Ji. Oke. Halo semua. Halo. Kenalin nama gua Muhammad Syarul Aji, biasa dipanggil Aji. Angkatan 2020, alumni dari SMA Negeri 3 Depok. Dan sekarang alhamdulillah di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer, jurusannya Sistem Informasi. Udah gitu aja nih. Nah, itu narasumber pertama kita. Yang kedua nih, mungkin template perkenalannya sama aja ya kayak Aji tadi. Nah, selanjutnya ada Tara Sabih dari SBMPTN, jalur masuknya SBMPTN nih. Halo semuanya, nama gue Tara Sabih, biasanya panggil Tara. Gue angkatan Maung 2020, jurusannya Sistem Informasi dari Fasilkom UI. Gue jalur masuknya SBMPTN kayak yang Aan tadi bilang, terus gue alumni dari SMA IT Darul Quran Bogor. Salam kenal semua. Salam kenal. Nah itu udah 2. Yang terakhir nih dari SIMA ada Anastasia Audi Wulandari. Silakan perkenal diri Audi. Hai semuanya, nama gue Anastasia Audi, biasa dipanggil Audi. Gue alumni dari SMA Santa Laurencia di Tangerang Selatan. Terus gue masuknya dari jalur SIMAK yang KKI. Gue ngambil jurusan Ilmu Komputer KKI di Fasilkom UI. Makasih. Nah, kan beragam banget nih, ada teman kita yang dari SIMAK, SBM sama SNMPTN. Sebelumnya kan udah seminggu. Ini kita rekamannya udah seminggu berjalan kuliah ya. Gimana nih perasaan teman-teman, apalagi yang baru masuk juga nih, gimana perasaannya menjadi seorang mahasiswa, terus kayak beda nggak sih sama SMA gitu? Coba teman-teman yang itu dulu, yang baru masuk dulu. Bisa Aji, bisa Audi dulu, bebas, silakan. Ya Bang. Ya lu dulu. Okay. Ya. Gimana ya rasanya? Kalau dari gua, perbedaan kuliah sama SMA tuh kayak lebih, lo kuliah kalau nggak lo inisiatif sendiri gitu, ya nggak bakal tahu gitu. Sedangkan sekarang kan lagi pandemi juga, jadi ya teman-teman kita juga buat kita tahu tugas dari teman juga tuh kayak, ya kalau kalian saling inisiatif aja gitu, ngabarin setiap sama teman-teman kalian. Ya kalau kalian sendiri aja nih di pandemi, kata gue sih harus survive sendiri tuh sulit sih, soalnya ini kan juga kita harus inisiatif ya dengan tugas-tugas sama hal-hal yang lain gitu dari dosen. Kalau dari gue sih itu perbedaan sama SMA. Coba yang lain gimana? Ayo lanjut Audi, gimana? Kalau gue kan kayak gue dari sekolah swasta kan, jadi kayak pas masuk ke negeri itu beda banget, karena kayak di swasta itu kayak gurunya itu kayak nyuapin kita pelajaran, kayak masih agak shock gitu, tapi kayak ya harus adaptasi sih sebenarnya. Gue sih kayak gitu. Oke, lanjut. Ini ke Tara nih, sebagai seorang semester 3, gimana nih perasaannya, kayak ada rasa beda nggak sih kayak waktu awal-awal lu masuk itu sama yang sekarang gitu, ada nggak? Kalau beda sih ada banget ya bedanya, cuman kalau dulu tuh pas awal-awal masuk masih kayak ngerasa, wah gue harus cum laude nih, gue harus ini, gue pasti masang target banyak banget tentang akademis. Tapi kalau sekarang tuh bukan pasrah ya, tapi kayak lebih realistis gitu, kayak udah tahu gimana parameter sendiri tuh sejauh apa, terus udah banyak kesibukan yang di luar akademis juga kan, jadi kayak lebih hektik, cuman lebih enjoy sih.
Tuh, seiring berjalannya waktu mungkin teman-teman dari CSUI 2020 juga bakal ngerasain nih bakal banyak juga kepanitiaan. Jadi sekarang kayak nggak usah dibawa santai dulu aja gitu. Nah, pengen nanya dong, jadi kan topik kita kali ini gimana kalian memperjuangkan masuk UI ini. Sebelumnya, waktu perasaan kalian diterima di UI itu gimana sih, kayak apa sih? Ya, gimana perasaannya gitu? Bisa bebas, mungkin ke Tara dulu ganti-gantian. Kalau dari gue perasaannya sih nggak nyangka ya, soalnya gue nggak pernah nargetin UI aja gitu, kayak UI ya kejauhan lah gitu loh. Dulu selama SMA tuh gue kayak ngerasa ya udah paling gue nargetinnya PTN-PTN lain atau nggak yang deket rumah gitu kan. Terus kayak waktu dapet UI tuh kayak wah gila, dan gue kayak satu-satunya gitu di keluarga. Belum ada di keluarga besar tuh kayak ada yang UI cuman kayak udah lama banget, yang udah tua banget. Terus kayak gue regenerasinya tuh baru banget. Jadi ya kayak shock, kaget, dan bersyukur juga sih, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lanjut ke siapa nih yang mau jawab? Siapa nih? Lu Dulu boleh deh. Gue dulu. Gue tuh kayak kira gak bakal keterima kan, karena kayak udah pernah ketolak sebelum, kayak udah pernah daftar di uni mana terus kayak ketolak, langsung kayak shaking banget, kayak apaan, aneh banget lah pokoknya rasanya. Terus habis itu kayak langsung proud aja gitu sama diri sendiri, kayak gak nyangka bakal keterima, karena kayak selalu kayak meragukan diri sendiri, kayak nggak percaya loh kalau bakal keterima, kayak ini pasti kayak udah cocoknya di swasta, nggak mungkin keterima di PTN gitu-gitu. Jadi kayak shock gitu rasanya kalau pas keterima UI kemarin. Lanjut, Aji. Iya, baik. Kalau dari gue nih Kak, jadinya kan pada saat itu SNM tuh nunggunya itu pas pandemi gitu ya. Nah terus juga SNM itu udah langsung daftar, udah tunggu diem kan ya. Nah udah tuh pada saat pengumuman, yang gue rasain tuh ini Kak, kayak di prank LTMPT asli. Soalnya itu nggak ada hujan, nggak ada apa nih, tiba-tiba jam 1, kalau nggak salah jam 1 hari itu tuh kayak ya udah hijau aja gitu. Apaan nih, bercanda aja nih LTMPT. Dikira gue salah koneksi atau koneksi gue bermasalah. Gue refresh terus, wah heboh dah tuh, hijau. Ya udah, akhirnya ya udah gitu Kak, kayak heran aja, kayak di prank gitu sih kalau rasa pertama kali lah. Tuh beda-beda kan, dari ada yang SNMPTN, SBM sama SIMAK itu kayak pasti perasaannya beda-beda gitu kan. Nah mungkin apa aja sih yang kalian laluin sebelum kalian itu bisa menjadi seorang mahasiswa UI gitu, kayak perjalanannya gimana gitu. Dari bebas, mau siapa dulu nih? Yuk angkat tangan. Nggak ada, aduh, Aji. Gue tunjuk aja. Ya udah, Dari SNM. apa nih perjuangan nih kayak? Ya, apa yang lu laluin sampai bisa menjadi seorang mahasiswa gitu? Banyak sih Kak. Jadi ya yang namanya SNM kan ya, yang kita harus nilai raport tuh harus, ya istilahnya tuh harus lebih tinggi dibanding yang lain deh. Itu kan secara harfiahnya kan kayak gitu tuh. Kita juga harus jaga paralel kita harus juga jaga sikap kita ke guru dan lain-lain. Nah itu ngelewatin itu tuh kayak apa ya? Di samping kita pengen belajar, tapi mau nggak mau tuh tuntutan gitu, maksudnya tuntutan lu udah masuk ke ranah paralel ini nih, ya udah nanggung aja gitu. Maksud gue udah pas kelas 11 tuh, udah semester 1 naik semester 2 tuh, gue kan yang namanya anak SMA ya, itu tuh kelas 11 itu, pas kelas 11 tengah-tengah itu pasti tuh ada lah kayak gue pengen nge-explore nih apa nih, gue pengen main kesini, main kesana, temen gue pengen gue banyakin atau ke lingkup yang berbeda gitu. Itu gue ngerasain banget, gue pengen mencoba hal-hal yang baru, tapi itu tuh kayak ada bentengnya sendiri gitu. Jadi ya kayak gue kalau masuk ke lingkungan ini pasti gue gak ada waktu dan gue pulang pasti capek gitu, terus dan lain sebagainya, yang gak bisa gue yang tahu gue resiko gimana ke depannya, ya makanya gue buat relain buat yaudah deh, tahan dulu deh buat
egois diri sendiri deh, ya udah gue cobain dulu pertahanin semuanya gitu. Jadi ya itu waktu bener-bener di itu sih Kak, buat pertahanin yang namanya nilai gitu. Udah gue kayak gitu sih Kak. Menarik. Lanjut nih ke Anak Sabi SBMPTN. Kita berurut dulu kalau untuk mungkin perjalanannya ini. Iya, jadi gue tahun 2019 itu kan gue nyoba SBM ya, dan itu tuh sebenarnya SBM gue yang kedua kali. Jadi sebenarnya gue angkatan lulusan 2018. Nah, pas 2018 itu gue tuh belum berminat ke ranah IT. Jadi gue belum milih ke Fasilkom atau ilmu komputer yang lain. Jadi gue awalnya itu masih milih FK. Gue bersikeras karena pada saat itu kayak wawasan gue belum jauh gitu. Kayak gue hanya tahu sebatas sebagai anak SMA kayak prospek yang bagus dokter selalu kayak gitu, dan kayak belum nyadar aja kalau emang ada loh bidang lain yang gemilang juga. Nah, waktu setelah gue gagal di 2018 itu, gue pasti desperate lah ya, kayak wah gila, gue ngapain, gue hampir banget waktu itu masuk BINUS. Cuman di situ tuh gue mikir kayak kalau misalkan gue udah masuk ke sekolah baru, kayak gue udah kuliah dulu, gue tuh takut gue udah kecemplung di zona nyaman, sedangkan gue tuh pengen banget masuk PTN istilahnya gitu. Terus akhirnya gue beraniin diri buat ngambil gap year. Jadi gue 1 tahun itu benar-benar nggak kuliah di mana-mana. Nah, gue ngapain aja tuh 1 tahun itu? Jadi 3 bulan pertama dari gue ambil gap year itu, awalnya gue ke kampung Inggris, gue ke Pare. Ada yang tahu nggak sini Pare? Gue tahu. Nah, ya itu. Jadi itu gue ke sana sama teman-teman gue yang ngegap lain, gue ajak sampai kita ke sana bertujuh. Terus kayak dari situ tuh gue ketemu banyak banget orang yang sama kayak gue, yang gak keterima di mana-mana, yang ujung-ujungnya mau nggak mau pengangguran. Pulang dari Pare, itu istilahnya udah masuk semester 2-nya, udah Januari gitu. Terus gue udah tahu mau kemana, jadi gue langsung daftar intensif buat alumni di suatu bimbel. Terus dari situ gue masuk juga kaget banget karena gue udah lama banget gak belajar istilahnya gitu. Ya di situ titik penentuan gue gitu. Kalau di situ gue nggak mau mati-matian berusaha, ya udah gue bakal sampai titik itu aja gitu. Gue nggak bakal move forward gitu. Terus ya udah akhirnya gue kayak ngilangin rasa minder gue. Gue bener-bener intensif banget sama kakak-kakak tutor bimbel gue, dan kayak gue nanya-nanya ke temen gue kayak gue belajar banget mati-matian sampai hari SBM itu sih. Gitu. Menarik. Lanjut, Audi, gimana nih? Apa ya, kayak kalau gue prosesnya kayak lebih ke pemilihan jurusannya sih. Kayak dari dulu tuh gue emang clueless banget, kayak nggak tahu mau jurusan apa. Gue ikut kayak nih summer camp, dia itu untuk kayak STEM woman gitu, namanya Generation Girl, itu dari Gojek kalau nggak salah. Terus gara-gara itu tuh kan kayak jadi belajar tentang kayak web developer, terus kayak ada UI UX juga gitu-gitu. Terus gue langsung kayak, wah ini menarik banget, kayak I feel like I have some potential kayak di sini. Jadi kayak jadi makin penasaran, jadi pengen kayak makin kayak gue akhirnya pergi kayak ke Aussie kan, apa sih ada kayak partner university-nya gitu kan kalau gue ke Aussie, gue ke University of Queensland-nya kayak lihat-lihat gitu. Terus sejak itu tuh gue kayak wah gila harus banget masuk UI, kayak ini udah kayak impian gue banget, kayak gila pasti keren banget kalau masuk UI terus nanti bakal ke UQ gitu. Gue pokoknya selama kayak quarantine kan, mumpung gak kemana-mana tuh gue kayak 3-4 bulan gue full belajar di kamar, bener kayak ngunci diri di kamar buat belajar karena kayak aduh pengen banget ke UI. Tapi kira at the end of the day kayak gue harus masuk UI buat kayak banggain orang tua juga lah. Jadi kayak ya udah pas keterima gue kayak oke, keren. Kayak keterima gitu. Itu seru sih, kayak lu udah nentuin gimana tujuan lu, apalagi lu KI juga kan, lu udah kayak juga ke kampus partnernya juga, keren banget sih. Kayak mungkin kalau gue pengen cerita juga, gue cerita gue gabungan dari cerita kalian bertiga.
Wah, Pertama, gimana tuh? Gimana? gue berjuang dari kelas 1 sampai kelas 3 buat dapetin SNMPTN. Gue gagal SNMPTN. Terus gue SBM gue gap year juga, gue berantara juga. Mungkin kalau enggak jujur, gue dari itu yang semester tahun 2018 gue itu ikut banyak banget seleksi mandiri dan gue bersyukur gue diterima di satu PTN. Tapi di PTN itu gue mikirnya kayak ini jurusan pilihan terakhir di pengumuman terakhir, jadi kayak lu mikir nggak sih kayak lu pilihan terakhir, jurusan terakhir gitu kan, kayak last choice banget gitu. Mungkin kalau misalnya gue nggak diterima, gue bakal ketemu Tara di Pare. Soalnya gue udah bikin plan banget. Gue kalau nggak diterima SBM, gue bakal ke Pare. Sumpah, Tar. Gue 3 bulan gitu, bakal 3 bulan atau 6 bulan gitu kan. Tapi gue seiring berjalannya waktu, kayak di kampus gue yang lama, itu sekitar 1 semester kayak gue ngerasa, wah ini bukan gue gitu, bukan tempat gue harus ngejar apa yang gue pengen dari kelas 1 gitu, dari kelas 10. Jadi gue ngambil cuti di kampus lama, gue pergi ke Jakarta. Jadi gue asal gue dari daerah nih, gue dari Padang. Jadi gue ngambil cuti, gue bimbel ke daerah Jakarta. Mungkin gue sealumni sama Audi. Oke. Jadi tahun 2019 gue udah belajar tuh kayak bener-bener fokus juga kan, kayak gue udah 1 semester nggak belajar biologi, kayak matematika gue juga kayak gitu kan. Dan iya, sesuai ekspektasi, gue juga nggak lolos SBM 2019. Gue nggak lolos juga. Alhasil gue lolosnya di SIMAK, alhamdulillah sih. Nah, jadi kan kayak kita punya cerita masing-masing juga. Mungkin kita itu punya cerita masing-masing juga yang mungkin nggak bakal bisa disamain satu orang gitu. Iya sih, jadi gue mulai nanya lagi nih, apa sih motivasi atau alasan lu ngambil IT, ngambil ilmu komputer ataupun sistem informasi? Gimana sih cara lu netepin jurusan kayak, wah ini jurusan gue fix, kayak wah gue harus ngambil ini, kayak ini passion gue gitu. Yuk, bisa dibalik dulu dari Audi dulu. Apa ya, kayak gara-gara tuh agak dari kata-kata orang tua gue juga sih, kayak mereka bilang kayak harus cari jurusan yang kalau nanti kerja pasti bakal terus berkembang, dan udah pasti itu IT bakal terus berkembang kan, kayak ngeliat Google, Gojek gitu-gitu udah pasti kayak bakal kayak be something really big. Terus habis itu gue juga kayak ngerasa, oh ya gue tuh emang pengen banget kayak kerja di Google, terus kayak Gojek. Mungkin bukan bagian yang kayak coding, karena gue ngerasa gue nggak gitu jago di bagian coding, tapi kayak gue tertarik tuh lebih kayak ke UI UX desainnya, kayak gitu-gitu tuh gue kayak ngerasa menarik banget. Dan kayak ya udah dong, gue dari situ gue mulai cari-cari dikit-dikit tentang IT. Terus habis itu gue ikut yang summer camp itu. Terus summer camp tuh kayak ngebantu banget, kayak ngasih gue more information dari bidang ini. Terus habis itu kayak juga bikin lebih banyak connection dengan kayak orang-orang yang di bidang STEM. Jadi kayak ya gara-gara itu sih gue kayak emang motivasi gue tuh pengen akhirnya kerjanya kayak di Gojek atau Google, atau nggak kayak gue bakal pengen bikin kayak startup sendiri kalau gitu. Keren banget, semester 1 udah mikirin gimana plan-nya ke depannya, kayak itu menurut gue ya semoga dapet sih nanti 4 tahun lagi. Amin. Kayak itu sebagai mahasiswa semester 1 kayak udah nentuin apa lu ke depannya, itu udah keren banget sih menurut gue. Lanjut Tara. Ya. Keren. Iya, kalau gue tuh nentuin awalnya karena keluarga gue itu orang bisnis ya, jadi waktu tahu ada jurusan yang bisnis tapi nggak konservatif, yang kayak dia bergantung juga sama kemajuan teknologi, dan ternyata ada gitu sistem informasi, itu gue kayak wah kayak this is me gitu, kayak wah gue pengen banget sih, kayak lo prospek ke depannya kayak semua hal tuh butuh IT gitu kan, nggak cuma bisnis, kayak dari kesehatan semuanya lah, nggak cuma teknologi, itu kayak butuh yang terus berkembang gitu. Dan ini tuh kayak mixnya bisnis sama IT, terus gue yang kayak
wah ini langsung kayak gitu gue. Setelah mencari tahu, dan ternyata di Fasilkom UI ada gitu kan. Soalnya sistem informasi itu setahu gue nggak sebanyak ilmu komputer mungkin ya di Indonesia. Jadi kayak wah yang paling bagus sih ini sih gitu. Jadi gue kayak langsung nargetin sini. Oke, keren. Jadi Aji dulu ntar baru gue simpulin gimana. Oh, kalau dari gue sih beda kayak deh dari ada yang sama sih. Dari Audi, gue samanya ini gara-gara Google. Gue itu gila banget sih. Bener banget kata Audi. Itu udah jatuh cinta banget dah sama yang di Google itu. Udah impian banget. Nah, terus di samping itu nih, namanya anak SMA kan ya. Dan juga gue posisinya pada saat itu tuh mikirin fakultas dan jurusan itu tuh di tengah-tengah. Maksudnya, lu masih kelas 11 nih, harus mikirin kayak gituan. Dan ya udah kosong aja gitu, nggak ada informasi apa-apa selayak anak SMA lah. Nah ya udah tuh nggak ada tuh pikiran tuh kayak mau masuk sistem informasi atau apa. Kan di SNM itu kan ada kayak NRM namanya, kayak rata-rata nilai yang harus tinggi banget di beberapa pelajaran gitu. Nah itu saat itu gue itu tingginya dari yang lain itu tuh fisika MTK. Nah itu gue mau nggak mau harus samain tuh dengan NRM gue, yang mana pada saat itu tuh pilihannya tuh sekitaran sistem informasi, ilmu komputer, sama ini aktuaria gitu. Jadi ya yang berhubungan dengan fisika banget sama MTK banget. Ya udah tuh gue akhirnya nanya ke BK, ya akhirnya disaranin sistem informasi. Ya udah gue coba, dan itu bener-bener kayak kosong banget, itu nggak kayak kalian gitu kayak mau yang berhubungan dengan IT, tapi ada sih pikiran yang komputer asik kali ini gitu. Sih cuma sekedar itu, tapi gue ya udah gitu aja kalau dari gue. Tapi itu sih nggak apa-apa sih, kayak lu juga ada itu kan kayak pemikiran sebelum ngambil SNMPTN lu pertimbangin juga ini sama itunya yang A B gitu kan. Tapi itu menurut gue kalau sebagai seorang anak SMA itu udah keren juga sih. Kayak kita bisa nyimpulin nih dari teman-teman semua itu ada yang dari melihat dari base pekerjaannya, terus ada hal yang memotivasi teman-teman kayak wah kalau misalnya gue kerja di sini seru nih kayak gitu kan. Jadi mungkin nih bagi teman-teman, bagi server yang masih bingung gimana sih kuliah di IT, gimana sih bakal ngapain aja, itu bisa pantengin terus OH Fasilkom di sosial medianya juga ya. Nah, mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin gue mungkin gue menanya, ada nggak sih kendala dari teman-teman bertiga ini waktu nentuin jurusan, kayak misalnya kalau misalnya gue ngambil SI atau Ilkom, gue bakal kayak gini gitu. Kayak ada nggak sih kendala atau pikiran-pikiran yang membebankan kalian waktu mau ngambil jurusan? Ada nggak? Ini dari Audi aja dulu. Kalau kendala kayak ada sih. Gue ngomong sama temannya kakak gue, dia alumni Fasilkom KKI juga. Terus dia bilang kayak tenang aja, nanti kayak bakal kalau pas keluar negerinya itu bakal kayak lebih luas pengetahuannya. Terus kayak bakal dapat banyak experience lah, bukan maksudnya kayak dari sistem informasi sama Ilkom kayak udah itu doang, kayak nggak bisa saling gabung gitu. Jadi kayak gue lebih tenang gitu. Oke, menarik nih. Lanjut, mungkin Aji, kita acak-acak biar nggak monoton arahnya. Apa ya kendala dalam memilih jurusan ya Kak? Iya, kendala ngambil kendala ya itu gara-gara gambling. Pertama gambling, kita nggak tahu apa-apa gitu, anak SMA bener-bener tengah-tengah anak SMA suruh menentukan jalur mana gitu yang dia mau dan dia inginkan sesuai dengan nilai mereka gitu. Itu bener-bener kayak ya udah, pertama gue nggak mikirin jurusan dulu gitu, terus ya udah lu fokus aja ningkatin nilai yang gue mau gitu, dan milih jurusan itu kayaknya nanti bisa nih, gue pikiran gue gitu. Nah ya udah, pas udah ada nilainya, udah ada rekapan nilai, nah itu gue baru deh nyesuaiin. Kendalanya itu lebih ke ini Kak, waktu itu Ilkom sama SI. Ya nih lucunya di sini nih, kan gue kan yang itu kan jadi ini juga apa namanya les di suatu bimbel, dan itu pokoknya itu
ini juga apa namanya, kayak apa namanya, di itu apa namanya, dapat beasiswa gitu. Nah itu beasiswa tuh kayak apa sih, ya udah deh gratis gitu, dan ya udah tuh gue memanfaatkan fasilitas di sana kan ya. Dan itu gue nanya-nanya tuh selama beberapa waktu udah tau lah sifat gue kayak gimana, kakaknya gitu, kayak wah ini orang sosial banget nih asli gitu. Ya udah itu gue nanya, kak Ilkom atau SI ya gitu, lah lu kan petakilan nih, ya udahlah SI lah soalnya ada bisnis nih gitu. Terus juga gue ada itu kan ya, organisasi, maksudnya ada pengalaman organisasi lah yang cukup. Nah ya udah tuh manajemen bisnis tuh masih itu uniknya sih itu tuh, gara-gara gue dikatain kayak wah ini orang nggak bisa diem nih, ya udah SI gitu doang sih kendalanya, aneh-aneh aja emang. Audi jangan panik juga Audi, soalnya Duluan. Enggak, jangan panik gitu, soalnya banyak juga kok anak-anak Ilkom yang kepanitiaannya juga lancar gitu loh, jadi lu bisa bikin balance gitu. Mungkin Semoga nanti bisa. Break the stereotype di. ya. Iya, nanti gue yang break the stereotype. Lanjut Tara, gimana Tar? Kalau gue kendalanya paling kayak, wah ini jurusan bener-bener kayak, kan kita akan jadi eskom ya, kayak computer scientist banget nih gitu kan. Terus kayak, wah pasti ini matkul hitungan banget gitu. Wah gue agak lemah sih di hitungan, jadi gue kayak, wah banyak banget matkul MTK-nya, ada kalau nggak salah ada di 5 semester kalau nggak salah. Terus kayak codingnya kan 7 semester, jadi gue kayak wah gitu. Kayak walaupun waktu TBK tuh sebenarnya math gue paling tinggi sih, cuman kayak I don't know, kayak itu mungkin rezeki aja gitu kali ya. Terus kayak gue waktu TBK tuh MTK-nya sampai 900 dan tinggi banget. gue nggak tahu. Tapi tuh apa ya, anehnya gue tuh ketakutan waktu masuk Fasilkom, kayak wah gila MTK-nya banyak banget nih. Itu gue ketakutan, padahal kayak orang-orang kayak bingung gitu, lo ngapain takutan, bukannya lo kayak istilahnya lo masuk sini bukannya karena MTK lo gede kayak gitu. Tapi ya gitulah, kayak gue agak struggle dikit di situ. Tapi sisanya sih wah gue suka banget sih sini. Benar. Nah, tadi udah disinggung Tara nih. Nilai matematika UTBK-nya 900. Mungkin sebagai apa ya? Bisa juga yang bisa dilihat-lihat dari teman-teman SMA sekarang. Mungkin gue tanya ke Aji dulu. Dulu lu SNMPTN, kalau boleh tahu rata-rata rapor lu itu berapa? Bisa tembus SNMPTN? Rata-rata rapor waktu itu tuh rata-ratanya tuh udah pada saat itu rata-rata kalau nggak salah 87 kalau nggak salah. Nah itu gue di urutan 7 paralel. Nah gitu. 87 ya, mungkin karena beda tahun juga kali ya. Beda tahun, selingannya juga beda-beda kan. Jadi lanjut dulu. Udah. Jadi mungkin itu bisa jadi acuan juga nih buat teman-teman SMA yang masih SMA yang pengen ngambil suatu jurusan di SNMPTN. Lihat dulu, jangan dibandingin juga, jangan bandingin kayak langsung bandingin sama tahun lalu. Soalnya saingan kalian itu bukan angkatan tahun lalu, tahun kalian. Jadi bandingin juga sama teman-teman seangkatan kalian. Mungkin itu sih, lihat aja kayak Aji tahun sekarang sama tahun sekarang sama tahun lalu itu beda banget kan. Tapi karena dia nggak bandingin sama yang tahun lalu, buktinya dia bisa tuh SNMPTN. Lanjut ke SBMPTN, Katara mungkin pertanyaannya udah langsung tahu nih, berapa sih rata-rata skor UTBK Katara ini? Iya, jadi waktu itu rata-rata gue berapa ya? Pokoknya depannya 700, kalau nggak salah 734. Itu Keren banget. Karena gue waktu itu konsultasi juga sama guru bimbel gue, jadi itu kayak yang ternyata yang tinggi itu gue di kuantitatif, matematika, sama yang penalaran umum, jadi yang kayak analisis gitu.
Sedangkan fisika gue sebenarnya jeblok gitu. Biologi gue biasa banget, dia cuma 600-an, kayak biasa lah pokoknya. Dan setelah gue konsultasi itu ternyata emang cocoknya di yang rumpun saintek, dan terlebih karena matematika, kuantitatif, sama penalaran umum yang analytics gitu, itu cocok banget sebenarnya di dunia IT gitu sih. Oh, jadi berdasarkan hasil UTBK lu juga mikirin, lu juga ngelihat, oh benar-benar cocok nih gue di IT gitu ya. Iya, kayak ngelihat, jadi buat parameter kayak, oh sebenarnya gue kayak gini, mungkin tipe belajar gue akan seperti ini, kayak gitu sih. Mungkin kan SNMPTN ada rata-rata rapor, kalau SBMPTN ada skor UTBK. Kalau Audi, mungkin ini juga banyak sih kaman pertanyaan yang ditanyakan ke anak-anak SIMAK kayak gue juga anak-anak SIMAK sering ditanya, lu dulu waktu SIMAK ngisi berapa soal? Berapa ya? Gue kayak lumayan. Yang kosong kayak nggak gitu banyak sih. Kayak gue paling banyak itu ngisi kayak dari specialty orang masing-masing. Kayak gue tuh kemarin lebih bisa ngisi untuk yang fisika sama kimia. Emang gue tuh ngeles kan. Gue kan bilang kayak matematika SIMAK tuh emang susah, kayak udah nggak ada kayak lawannya lagi tuh, emang udah susah banget gitu. Gue setuju banget. Iya, wah padahal gue tuh lumayan suka sama matematika, tapi pas gue ngeliat soalnya gue juga kayak, ini soal apaan? Bahkan kayak guru gue tuh sampai bilang ini tuh bahkan ada yang dipelajarin di kuliah, kayak gak jelas gitu. Terus habis itu gue kayak, ya udah matematika gue paling kayak, itu kan soal ada berapa ya? 15 atau 15 satu mata pelajaran kalau nggak salah. Iya, kayak 15 deh. Gue tuh kayak end up yang matematika tuh nggak ngisi kayak 5 atau 6. Karena kayak, dan sisanya tuh gue kayak feeling gitu, kayak aduh ini bener gak ya, kayak feeling gitu lah. Karena kan mereka gitu ada gak sih, apalagi kita pakai sistem minus gitu nggak? Gitu kan? Gitu ya. Makanya jadi kayak deg-degan gitu kalau feeling. Tapi kan kalau misalnya kayak bener dapet plus 2, salah min 1 ya kalau bener pakai plus 2 deh, gue lupa plus 1 Nggak sih? plus 4 ya, iya. Plus 4. Iya, terus habis itu kayak, jadi ya kalau misalnya salah satu ya udahlah, nggak rugi-rugi amat gitu. Terus habis itu biologi, tapi fisika kimia gue paling nggak isi 3, karena itu kayak gue emang nggak, gue ragu, atau nggak kayak 3 atau 2, gue lupa. Jadi kayak, ya sebenarnya kalau SIMAK tuh menurut gue, walaupun lu nggak ngerti fisika kimia, tapi please belajarnya fisika kimia, kayak itu mantepin, karena itu bakal ngebantu banget. Serius. Gak usah MTK maksudnya. Matematika pelajarin, tapi kayak yaudah kalau nggak bisa nggak usah sedih-sedih amat, kayak emang susah gitu. Wajar. Gue juga tuh waktu gue SIMAK kayak gue orangnya bukan orang matematika atau fisika, gue basic gue kimia. Jadi gue bener-bener bisa kimia. Iya seriusan, gue kayak orang kenapa sih pada benci kimia gitu? Karena kimia itu seru menurut gue. Jadi gue dulu waktu SIMAK gue ngisi. Gak valid kan? udah Bukan anak ngekom nih kayak gini. Setuju. Nggak, kayak seru banget kimia. Gue ngisi kimia, cuman gak ngisi 1 atau 2 kimia. Fisika, gue no banget fisika, waktu itu gue cuma ngisi 10 atau 11. Terus matematika, gue juga sekitar segitu, kayak gue suka matematika, tapi dulu tuh gue gak bisa matematika, ngerti gak sih? Sama banget. Bener banget. Kita suka belajar matematika, tapi kita gak bisa gitu. Terus pas kerjain tes tuh kayak, loh kok nilainya segini, kayak mengecewakan gitu, padahal kayak perasaan gue bisa deh. Kayaknya menarik gitu ya, kayaknya. Iya. Tergantung materi juga sih, tergantung materi matematika juga. Iya, benar-benar. Next topik nih kita. Waktu kalian masuk ke dunia IT, kan kalian masuk ke Silkom, otomatis kalian bakal terjun ke dunia IT. Apa sih yang bikin kalian gitu kayak amazed gitu waktu awal-awal? Ada nggak kayak wah gue fix, gue nggak nyesel gue masuk sini, kayak ini bener-bener kayak tempat gue, kayak wah gitu. Intinya kayak yang bikin kalian amazed dah, apa sih? Mungkin dari Tara ganti-gantian lagi, acak. Ya, kalau gue sih jujur, karena gue apa ya, di keluarga gue kayak wawasan gue tentang IT tuh nggak ada gitu. Sebenarnya kayak masih cetek banget, dan ketika gue nyemplung ke Fasilkom yang emang dunianya IT banget, itu gue kayak wah keren parah. Kayak lo tau gak sih, lo nemuin sesuatu yang kayak
pecah banget gitu. Kayak di sini tuh belajarnya kayak lu bukan sekedar kayak ngoding-ngoding doang gitu yang gak ada efeknya. Ternyata tuh kayak impactful gitu loh. Lo bisa berguna banget buat sehari-hari, bahkan jadi kayak ilmu lo, penerapan lo, bahkan di IT tuh kan kayak belajar apa ya kalau nggak salah metodologi apa kalau nggak salah itu kayak gimana berpikir tentang gimana cara lo berpikir kayak gitu, belajar tentang gimana cara lo belajar. Jadi kayak menurut gue keren banget gitu loh. Kayak ya seperti kita tahu kan kayak dunia IT kan perkembangannya pesat, terus kayak prospeknya luas. Itu kayak dibalik itu tuh ternyata kita mempelajari sesuatu yang emang keren banget gitu. Jadi gue bener-bener mesti kayak gue norak banget. Kayak baru tahu kayak wah asli sih gitu. Kayak hacet banget gitu. Oh ya, fun fact tentang Tara nih guys, dia kan awalnya bilang dia nggak ngerti tentang IT awal-awal. Buktinya udah semester 3 ini kalau nggak salah Kak Tara menang gitu ya, ada lomba gitu ya. Wah, mantap. Sebutin menang apa? Ya itu gue lomba ini business plan competition di salah satu PTN juga yang lumayan ternama. Itu gue berinovasi bisnis tentang gue bikin platform gitu sih. Jadi kayak karena gue karena anak Fasilkom kan ya, jadi base-nya IT dan tim gue juga semua anak Fasilkom. Jadi di situ gue mencoba kayak menuangkan gitu, kayak menerapkan apa-apa yang di Fasilkom tuh ditekankan ya, itu kan IT-nya. Jadi gue bikin kayak platform yang berbasis PWA, Progressive Web App, itu untuk mengurangi food waste di Indonesia. Gimana caranya? Jadi itu tuh kalau misalkan ada misalnya restoran atau kayak rumah makan Padang lah kita sebut, itu mereka butuh makanan yang untuk di-display gitu kan, butuh banyak makanan yang di-display. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kayak terus kalau misalkan sampai malam makanan itu tuh nggak ada yang beli, sedangkan mereka harus tetap ngedisplay. Kalau misalkan kosong juga orang nggak ada yang mau datang kan. Nah mereka tuh harus menyediakan itu terus, dan kalau misalkan nggak kejual, ended up kebuang kan. Nah gue bikin kayak platform gimana caranya biar hal-hal itu tuh nggak terjadi. Yaitu di platform gua lo kayak bisa flash sale makanan-makanan lo yang ketika lo udah pengen tutup, kayak lo flash sale dengan potongan misalkan 50% minimal. Nah itu kan menguntungkan di kedua belah pihak gitu. Nah itu salah satu sih penerapan IT yang menurut gua wah ini berguna banget gitu loh. Gitu sih. Nah itu kan Tara juga ada sih sebenarnya banyak nih buat Audi juga nih sebagai anak Ilkom kan tadi bingung gue nggak belajar bisnis awal-awal kan, lu bilang Ilkom nggak belajar bisnis, tapi seiring berjalan waktu lu bakal ketemu tim yang bakal bisa diajak buat bisnis IT gitu, kayak ikut lomba-lomba, secara otomatis lu juga belajar bisnis dong. Nah jadi banyak cara kita cara lu sebagai anak Ilkom bisa belajar bisnis juga, nggak harus melalui mata kuliah, atau mungkin mau ngambil mata kuliah juga nggak apa-apa. Lanjut lagi dong. Tadi gue lupa. Aji gimana nih sebagai Aji yang sebelumnya masih agak clueless banget kan mengenai IT gini. Gimana perasaan lu? Ada nggak sih hal yang bikin lu wah gitu, amaze? Ada dong pasti. Jadi ya, tapi masih dasar banget, soalnya kan kita namanya nih baru belajar seminggu ya nih ya. Iya. Baru juga perkenalan gitu. Tapi ada sih yang ngasih materi itu ada. Nah tapi itu kayak amaze-nya tuh kayak ini nih yang coding kan. Awalnya tuh coding itu gue kira ya apaan sih, biner aja nih 01 kan ya, atau sekitaran ya udah sih lu bikin startup gitu kayak biasa-biasa gitu. Taunya nih semenjak temen gue tiba-tiba ngirim tuh di grup, Love Matter nih, kayak apa tuh, lu tau gak yang kayak jadi tuh gue kalau dijodohin nama ini cocok gak gitu, ada itu bisa di coding, ada di iya berapa pusat gitu bukan? Iya.
Jadi ada di VSCO tuh di SS sama temen gue. Nah gue kayak bisa nih kayak gini, apaan nih dukun nih, gue bingung kan ya. Ya udah tuh gue cari tahu lagi, taunya tuh banyak, jadi banyak yang bisa kita lakuin gitu. Contohnya bikin kayak bikin gambar di modul turtle lah dan lain sebagainya. Modul-modul kan banyak banget tuh di di codingan gitu. Nah, udah tuh gue mulai kayak wah apa-apa bisa nih di sini nih kan ya. Ya udah tuh akhirnya itu deh baru sekitaran itulah kalau yang menarik dari setelah gue masuk Fasilkom. Oh, Audi ada nggak? Apa nih yang bikin lu gue suka amazed dari kayak jurusan Fasilkom itu kayak job opportunities-nya loh. Kayak kita tuh keluar dari Fasilkom bukan end up kayak cuman jadi kayak coding di belakang komputer kayak cyber security gitu-gitu, nggak gitu doang. Sebenarnya kayak job opportunities-nya itu banyak banget, bisa kayak dari yang kayak UI UX design, terus habis itu bisa kayak bisnis atau enggak kayak bahkan bisa sampai kayak public relation gitu-gitu tuh kayak luas banget sebenarnya keluar dari Fasilkom. Jadi kayak nggak stuck di satu kayak stuck di satu job itu kayak tipe pekerjaan. Jadi kayak sebenarnya bisa banyak banget kayak kita kalau lulus dari Fasilkom. Iya benar. Mungkin 2 pertanyaan terakhir nih yang mungkin benar-benar teman-teman teman-teman SMA mungkin bingung, pasti juga pengen nanya kan. Ini mungkin pertanyaan common bagi teman-teman SNM, SBM sama SIMAK. Mungkin ada adik kelas yang udah nanyain juga. Mungkin untuk SNM dulu, gimana sih Aji lu cara lu ngejaga nilai lu bisa kayak stable gitu, kayak stabil, kayak nggak drop ke bawah gitu? Apa aja sih yang terus apa aja misalnya ada nggak sih mata pelajaran yang perlu lu jaga biar lu jaga nilainya biar masuk ke Fasilkom gitu? Oke, jadi ya dimulai dari ini nih, dimana gue menentukan skala prioritas gitu Kak. Karena itu penting banget, sumpah itu penting banget buat pilihan lu ke depannya. Gara-gara dengan lu menentukan apa yang menjadi menurut lu penting gitu dan menurut lu beresiko di kedepannya, itu benar-benar harus dipikir dari awal gitu. Itu pertama tuh skala prioritas. Kedua, pengorbanan sih, itu parah banget. Pengorbanan di waktu. Kalau gue tuh sama temen Kak, jadi satu waktu, kedua itu temen. Gara-gara kenapa? Waktu ya udah tau lah sendiri lah, tidur jam 3, jam 2 lah dan lain sebagainya. Di sekolah ngantuk, tapi harus ditahan kan ya. Terus yang kedua tuh temen itu tuh bukan maksudnya nggak mau bersosialisasi atau gimana, tapi lebih ke ini nih, Ji nongkrong yuk, Ji kemana yuk? Aduh bro, maaf nih gitu. Kayak harus harus itulah sadar sendirilah di mana gue memprioritaskan gitu. Ya itu sih yang pengorbanan banget gitu. Dan tipsnya buat nilai gitu, ini gara-gara sistem informasi dia berhubungan dengan saintek lah, itu matematika, fisika itu paling harus difokusin lebih tinggi daripada yang lain. Matematika, fisika itu ya udahlah seenggaknya 90 ke atas deh. Ya nilai 2 itu rata-rata 5 semesternya gitu. Yang lainnya tuh nggak usah terlalu itu, tapi menstabilkan aja. Soalnya itu kan SNM itu kan dimulai dari NRM yang tertinggi gitu, 2 tertinggi dari MTK, fisika, kimia, biologi gitu. Iya. Itu sih Kak. Oke, benar. Berarti yang cara menjaganya itu kayak kita harus jaga belajar harus tetap, terus jaga kalau mau masuk Fasilkom itu fisika sama matematika gitu ya. Kalau buat Tara nih, kan SBM nih. SBM ada nggak tips and trick buat ngerjain SBM? UTBK, lebih tepatnya UTBK. Ya, kalau bagi gue sih kayak dari mulai persiapan. Untuk persiapan itu kayak nggak ada cara lain selain lo belajar. Jadi kayak push yourself gitu. Kayak emang gue tahu belajar tuh berat, capek, terus kayak mungkin yang basic pas SMA-nya tuh nggak terlalu bagus kayak, atau sekolahnya itu bukan unggulan, bukan favorit. Kayak don't worry, gue juga bukan dari sekolah-sekolah yang kedengeran di mana-mana gitu. Kayak alumni gue nggak ada nih yang masuk UI, ya jangan takut gitu. Gue juga pertama di Fasilkom. Jadi apa ya, yang menentukan lu mau kayak gimana ya diri lu sendiri. Kalau misalkan lo mau masuk, lo tahu caranya itu dengan nilai
harus segini. Gimana caranya belajar? Ya pasti lo udah tahu, tinggal ketika kayak gimana cara lo memotivasi diri lo sendiri dan lo tuh set goals gitu. Jadi kalau misalkan gue mau ini gitu, gue mau ini, ya udah caranya itu lo harus melewati ini gitu. Jadi kalau menurut gue harus realistis gitu. Dan ketika lo nggak menerapkannya, kalau misalkan lo males-malesan belajar atau enggak usahanya biasa aja, kayak lo harus inget di luar sana kayak ada jutaan orang yang memperjuangkan hal yang sama lo, sedangkan kuotanya tuh cuma berapa puluh, berapa ratus, kayak gitu kan. Jadi lo harus sadar ketika lo kayak, gue mau tidur cepet lah, ngantuk, bla bla bla, lo harus inget gitu, ada berapa yang harus juangin kursi itu gitu. Nah, terus kalau misalkan lo persiapannya udah mateng gitu, lo so pasti ya lo harus minta ridho orang tua juga, lo harus minta doa mereka, karena mereka buat lo. Terus ketika di hari H, kalau menurut gue jangan panik, jangan stres. Karena gue waktu di 2019 itu kalau nggak salah pertama kali sistem komputer nggak sih? Gimana? UTBK-nya basis komputer. Oh, 2019 ya. Nah, tahun kita. Oh iya, jadi waktu 2019 itu kemarin gue tuh ini gue cerita ya. Jadi waktu itu komputer gue tuh mati 20 kali. Lo percaya? Jadi selama ujian tuh berapa jam ya? Gue lupa deh. Pokoknya dari pagi sampai zuhur gitu kan, lama banget. Itu komputer gue mati 20 kali. Tapi apa yang gue lakukan? Gue biasa aja. Jadi lo jangan panik. Waktu tes tuh jangan panik, dan itu gue sampai setengah jam lebih telat dibanding teman-teman kelas gue yang ngerjain semua. Jadi kan itu pakai waktu gitu kan, timer gitu. Dari timer itu karena gue terlambat jadi satu kelas tuh harus nungguin gue. Dan itu kalau misalkan gue nggak bisa ngontrol emosi, itu gue panik banget, kayak komputer gue mati, terus jamperin lagi, gue angkat tangan, Pak gini, terus mati lagi. Itu gue udah nggak konsen ngerjainnya. Tapi gimana cara biar gue ngejaga kestabilan emosi gue gitu, ya jaga biar lo nggak panik gitu aja sih. Dan abis itu ya udah serahin aja ke Tuhan. Iya, menarik. Lanjut nih, kalau Audi sebagai yang lulus jalur SIMAK, kan kita pakai sistem -1, +4, 0 gitu. Ada nggak tips lu kayak misalnya, oh jawaban ini harus gue isi nih, jawaban ini nggak, oh yang ini boleh kosong, yang ini gue bingung nih, kayak gitu. Ada nggak cara lu milih jawaban? Kalau gue sih kayak pas tes SIMAK-nya iya kayak kalau misalnya gue ngerti nih sama soalnya, tapi at the end gue tuh nggak dapet jawabannya. Cuman kayak gue tuh langsung ngerti, kayak sayang banget loh, kayak lu udah ngerti tapi nggak dapet jawabannya. Cuman abis itu kayak coba terus abis itu kayak ya udahlah yang paling mendekati dan juga kayak ya feeling juga. Jadi kayak udah jawab, terus abis itu jangan sampai kayak lu ngerasa kayak lu dari ngeliat soalnya kayak aduh kayak ribet banget, kayak nggak bakal bisa gue jawab, jadi langsung lu skip. Jangan kayak gitu tuh, kayak sayang banget. Jadi mendingan kayak semuanya dicoba, terus habis itu kayak harus kayak confident juga sih dengan jawaban sendiri. Jangan kayak nanti misalnya akhir dari tes tuh lu kayak nanya ke temen lu kayak tadi lu ini jawabannya ini bukan, terus karena beda langsung down gitu. Jangan kayak gitu, pokoknya kayak harus confident juga. Terus kan kalau yang inter tuh kan harus ada tes IELTS juga ya. Nah, tes IELTS itu gue kayak, ya gue sih udah persiapin dari kayak setahun sebelum sih. Jadi kayak gue udah les dulu kan. Terus habis itu kayak gue ambil, tapi gara-gara kayak ada 1-2 hal gue jadi nggak tes di situ. Gue tesnya itu bener-bener seminggu sebelum pendaftaran KKI ditutup. Jadi kayak pas quarantine gitu gue ke Jakarta, gue pokoknya tes kayak sendiri gitu. Terus habis itu mepet banget lah. Cuman ya perjuangin lah, kayak maksudnya kalau lu emang mau ambil kayak lu mau ambil jurusan itu, lu harus kayak do whatever it takes untuk kayak dapetin gitu. Jangan kayak gengsian kayak udah mepet kayak nggak mungkin bisa gitu-gitu, jangan. Jadi kayak harus confident aja terus. Benar. Pertanyaan mungkin terakhir nih. Ada nggak sih sifat, bagi pesan dari kalian nih buat teman-teman SMA yang masih SMA yang pengen perjuangin masuk PTN atau mungkin yang gap year juga, ada nggak sih saran dari kalian sifat yang harus dihindarin? Kayak menurut kalian kalau misalnya sifat ini ada di gue, mungkin gue nggak bakal ada di sini nih gitu.
Ada nggak? Mungkin mulai dari Tara. Ya kalau dari gua, lo harus jadi, ibaratnya ya, analoginya itu lo harus jadi gelas yang kosong. Ketika lo itu menempatkan diri sebagai gelas yang kosong, lo kemana-mana kayak ada masukan, input, semua bisa ketampung. Lain lagi kalau misalkan gelas lo tuh udah terisi setengah atau penuh, akan lebih banyak hal-hal yang nggak lo terima, nggak lo itu. Jadi kayak kalau menurut gue, terima dulu sama diri lo sendiri. Misal jurusan lo tuh nggak sesuai sama orang tua lo, atau jurusan lo nggak sesuai sama nilai lo yang lebih gede yang mana. Kalau menurut gue penerimaan sih, lo terima dulu, kayak be wise, kayak think adult gitu. Jadi jangan sampai lo tuh sombong, bersikeras kepala. Gue nggak mau, gue cuman ini. Terus kalau misalkan lo sombong juga, lo tuh bakal merasa udah bisa gitu. Kayak gue merasa udah cukup, gue merasa udah gini, gue merasa udah berusaha cukup keras. Itu jangan banget, karena itu akan menghambat perkembangan lo gitu. Menarik. Lanjut, Audi mungkin ada nggak? Kayak kalau gue sih jangan gengsi, kayak jangan mikir kalau kayak misalnya lu nggak ke kayak jangan mikir kalau misalnya kayak semua teman-teman lu tuh udah pada keterima di SBMPTN, SNMPTN tuh lu bakal kayak gengsi banget, kayak gue tuh harus, kayak gue nggak mau kayak apa sih, bakal harus keterima SIMAK lah gitu. Pokoknya kayak selalu be confident. Terus habis itu jangan iri hati lah, kayak jangan selalu kayak iri tentang kayak teman-teman yang udah punya kayak pencapaian sendiri sih. Ya udah biarin, kayak be proud of them. Tapi kayak kita juga harus kayak fokus ke diri kita sendiri gitu. Benar. Lanjut, Aji mungkin ada. Kalau dari gua nih, pertama itu sih Kak, lu menghargai semua proses gitu. Terutama teman-teman lu yang rival lu, bisa dibilang gitu. Karena kenapa? Karena pas ngelihat temen lu yang kayak saingan gua nih, dia pinter banget juga nih. Itu tuh kayak membuat lu kayak lu lebih berjuang lagi, lebih mati-matian lagi buat perjuangan itu. Karena kalau nggak ada dia, bisa jadi lu akan stuck di situ, akan nggak berkembang dengan skill lu buat mencapai apa impian lu gitu. Nah yang kedua, so pasti sih males itu parah banget. Itu setiap manusia pasti punya penyakit itu deh. Males itu bener-bener susah banget, emang bener-bener susah banget dilawan. Tapi ya mau nggak mau ya just do it aja gitu. Lu apapun lu yang pengen kerjain, ya udah lakuin aja. Alasan apa lu ngelakuin itu karena apa, ya udahlah, ntar aja itu urusan belakangan gitu. Yang penting lu ngelakuin aja dulu, sedikit sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting lu ya udah just do it aja. Gitu sih Kak. Oke. Nah, yang mungkin buat penutup nih dari teman-teman narasumber, ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman yang masih SMA, yang masih, atau mungkin teman-teman yang mungkin dia ngambil cuti atau ngambil gap year buat memperjuangin yang mereka pengen gitu. Ada nggak sih motivasi atau kata-kata yang bisa bikin, kata-kata dari kalian dah, kata-kata penutup yang mungkin bagi mereka itu sebuah dorongan gitu, kayak buat memperjuangkan satu hal gitu. Ada nggak? Yuk, mungkin Aji dulu, Aji. Dari gua gini, semua orang berproses ya, semua berproses dengan situasi yang berbeda-beda gitu, dan jalur yang berbeda-beda. Jangan lu boleh sedih, tapi dengan sewajarnya. Dan dengan lu misalnya gap year, itu tuh nggak menutup kemungkinan lu lebih bodoh dari yang lain gitu. Karena kenapa? Lu di situ bisa melatih skill lu langsung di lapangan gitu, dibanding kita yang udah terkait dengan tugas-tugas dan lain-lainnya gitu. Nah makanya mungkin jalan lu buat gap year dulu itu supaya lu bisa memperbaiki jadi ya hal-hal yang seharusnya nggak lu lakuin di SMA gitu, dan introspeksi dan sebagainya. Itu banyak banget gitu hal-hal yang nggak bisa lu dapetin pas lu langsung kuliah gitu. Itu sih Kak. Kalau buat anak-anak SMA-nya ada nggak, Ji? Apakah teman yang masih SMA, buat teman-teman yang masih SMA ada pesan mungkin? buat teman-teman yang masih SMA, ya udah deh, jangan takut deh buat tanya-tanya tentang apa impian lu gitu, apa yang lu kejar, lu harus cari tahu tentang itu sih. Kalau misalnya lu clueless banget, yang bener-bener ya udah fleksibel banget gitu, kata gue, lu bisa kurang
maksudnya kurang semangat gitu dalam menggapai impian lo yang sangat bagus itu. Itu lo harus ada indikator yang buat lo kayak terus kejar aja gitu. Itu sih Kak. Oke, menarik. Lanjut, Audi, ada yang pengen lo sampein nggak buat teman-teman yang masih SMA atau yang sangkatan lu yang gap atau jenisnya? Apa ya, kayak kalau kayak SMA kan mereka udah, apalagi yang kelas 12 tuh udah tahun terakhir ya, kayak jangan kayak kalian meragukan diri kalian sendiri. Kalau misalnya kayak ngerasa kayak aduh gue tuh nggak pinter di sekolah, nggak mungkin gue bisa masuk PTN kayak itu, kayak walaupun gue mau banget nggak mungkin lah, itu bukan jalan gue. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya kayak kalian pengen banget ya perjuangin, dan kayak at the end of the day kalau misalnya kayak amit-amit kalian nggak dapet gitu, jangan, maksudnya kayak sedih boleh, tapi jangan kayak ngerasa kayak udah it's the end, kayak jangan kayak gitu. Kalian bisa aja kayak itu emang bukan jalan kalian loh, kayak biasanya Tuhan tuh ngarahin kalian ke jalan yang lain yang lebih cocok buat kalian. Jadi kayak selalu percaya diri, terus habis itu try your best gitu aja. Nah, lanjut, Tarasa B. Ya, kalau dari gua buat teman-teman SMA dulu nih terutama, kalau menurut gua jangan mau jadi yang paling belakang. Dalam apa? Dalam hal informasi. Kalau menurut gue informasi itu penting banget. Jadi jangan gengsi nanya ke siapapun. Jadi kayak mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir kayak gue malu kalau nanya ini, ntar kalau ujung-ujungnya gue nggak masuk UI gimana? Kayak jangan itu namanya kalian membatasi diri kalian sendiri. Jadi kalau menurut gue jangan merasa kecil gitu, kayak kalian lakuin, cari tahu, usaha sekeras yang kalian bisa. Abis itu kalian apresiasi diri kalian sendiri. Kalau misalkan hasilnya nggak sesuai sama keinginan kalian, ya nggak apa-apa, berbesar hatilah gitu. Kalau misalkan kalau emang itu rezeki kalian di situ, ya kalian bersyukur gitu. Nah, buat teman-teman yang gap, yang teman-teman seperjuangan gue, kayak pokoknya jangan ragu lah sama mimpi lo. Kalau lo ngejar sesuatu yang wah mustahil, emang mungkin di tahun pertama lo nggak dapet, atau di tahun kedua bahkan lo mungkin nggak dapet, tapi selama lo berusaha, selama lo memperjuangkan, itu rezeki nggak ada yang tahu. Jadi kayak lo tetap harus kayak berjalan di track lo, di path lo jalan aja. Kita nggak tahu ujungnya kayak gimana, ujungnya bakal kayak apa. Kayak jangan pernah nyerah sih kalau menurut gue. Gitu aja mungkin. Nah, jadi itu pesan dari teman-teman narasumber kita kali ini buat mungkin teman observer di luar sana yang masih memperjuangkan PTN atau mungkin perjuangan pengen masuk kuliah juga kan. Nah, jadi sekadar informasi, misalnya ini salah satu rangkaian dari Open House Fasilkom nih teman-teman. Jadi misalnya server semua masih bingung, kita juga bakal ada rangkaian acara lainnya yang bakal mungkin seseru ini juga. Kita bakal cerita-cerita juga lainnya. Terus jangan lupa juga sering pantengin juga IG atau Twitter atau online atau sosial medianya Open House Fasilkom buat more information about this, tentang ini juga. Mungkin kita juga bakal banyak bahas hal yang lain. Terus gue juga pengen ngucapin makasih nih buat narasumber yang udah nyempetin waktunya cerita-cerita, sharing-sharing, kayak ngasih motivasi juga buat teman-teman yang yang masih berjuang di luar sana. Mungkin sekian dari gue. Terima kasih banyak nih buat narasumber yang bela-belain. Thank you teman-teman. Mungkin sekian dari gue. Open House Fasilkom. It's fair. Aloha. Gua Aan, gua pamit undur diri. Dadah.